Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, dan salawat salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Assalamualaikum sahabat muslimah, Masya Allah. Terima kasih masih setia di Mozaik Islam ya. Nanti 1 jam ke depan bersama ini Tria, kita sama-sama belajar, sama-sama ngaji nih ya. Dan apa sih sebenarnya tema kita hari ini? Ayo, karena udah banyak banget tema yang juga kita bahas ya, berkaitan dengan sahabat muslimah. Nah, hari ini kita akan pelajari lagi nih yang memang jadi satu hal yang membuat wanita muslimah dirindukan surga. Nah, salah satunya menjalankan sholat 5 waktu. Tapi ada hal yang paling penting juga yang perlu kita ketahui. Pentingnya tetap menjaga sholat subuh dan sholat asar. Kita langsung tanya bersama Ustazah Luluk Mumtazah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita nggak pernah subuh bareng ya? Iya ya, kuliah subuh dong. Kuliah subuh ya. Umi, ini kenapa sih Mi? Menjalankan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi tema kita kali ini kita coba angkat pentingnya tetap menjaga ibadah sholat subuh dan asar nih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Berjumpa lagi dengan sahabat muslimah di Mozaik Islam tentunya, yang mudah-mudahan kita bareng-bareng di sini sama-sama belajar dan bisa kita amalkan, karena ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Aduh, bagaikan kita yang tidak dandan. Aduh. Cepet ya ngeliatnya. Iya langsung ya. Jadi tadi Kakak Ayu udah bertanya sama kita nih, ceritanya kita ya tentang masalah sholat asar. Terus terang kita emang sebagai ibu rumah tangga. Iya. Belum ya Kak ya? Insya Allah Umi. Ya. Sebagai ibu rumah tangga itu selalu aja ada alasan ya, sholatnya kesorean soalnya masih di dapur, ya subuhnya kesiangan ya kan, soalnya begini-gini. Nah padahal ternyata nih Kak, dalam surat Al-Baqarah pemirsa, Surat Al-Baqarah ayat 238 itu Allah ngasih kalimat perintah, jagalah, peliharalah. Kita aja sama anak kadang-kadang kita selalu bilang sama kakaknya kan, misalnya Kak jagain adikmu, jagain, berarti kan betapa pentingnya kan. Nah, bagaimana dengan masalah sholat asar? Yuk kita lihat dulu dari segi ayat Al-Quran. Masya Allah. Al-Baqarah 238. Coba Kakak Ayu buka. Coba ya sahabat muslimah, yuk kita buka Al-Qurannya. Ini surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah oleh kalian, peliharalah oleh kalian, oleh kita semua, yaitu sholat-sholat yang 5 waktu. Terutama jagalah sholat wusta. Wusta itu kalau kita belajar tentang jari-jari itu adalah wusta itu pertengahan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti asar di tengah-tengah, ya kan? Maka peliharalah sholat wusta. Apa di sini? Sholatul asri, yaitu sholat asar. Dan dirikanlah sholat itu karena hanya untuk Allah. Dirikanlah sholat itu hanya untuk Allah. Kok ada kalimat hanya untuk Allah? Hanya untuk Allah, iya. Soalnya kan kadang kita sholat kalau dilihat sama orang. Benar-benar. Dilihat sama mertua rajin. Waduh. Dilihat sama calon suami rajin. Ini soleha banget ya Masya calon istri Allah. aku. Iya. Pas sudah jadi bininya susah disuruh sholat ya kan. Oh iya, pencitraan ya. Pencitraan. Maka di sini bilang dirikanlah sholat lillah karena Allah Ta'ala qanitin, dengan penuh ketaatan. Jadi pertama ayat ini yang mendorong kita jangan sampai kita melalaikan sholat asar, apalagi sampai meninggalkannya. Jadi kalau sampai kita bisa melaksanakan dengan tepat waktu, keren banget lah ya. Tapi kalau sampai ninggalin tanpa ada rasa dosa, ini yang serem.
ninggalin tanpa ada rasa dosa. Karena kan ada orang kadang-kadang ninggalin sholat, ya bodo amat, orang gua ketinggalan. Yaudah sunah sholat, emang masih boleh, nggak boleh kali. Udah deh santai. Nah ketika ada perasaan santai, maka di dalam hadis dari riwayat Muslim ya, orang yang ketinggalan sholat asar bagaikan orang yang kehilangan harta, keluarga dan semuanya. Oh, Kita lihat ya, yang peristiwa kemarin-kemarin itu kan, Palu, Donggala, Lombok, kehilangan Sedih, harta iya. benda, kehilangan keluarga. Terus kita sedih, padahal kita juga sedih kalau kehilangan sholat Sholat asar, asar. sama kedudukannya. Masya Allah. Tapi karena sholat asar tuh nggak kelihatan, kalau harta kelihatan, Iya. nah, kan wah jerit-jerit kita. Ini padahal kita kehilangan banyak hal ya, tapi memang secara kasat mata kita nggak lihat nih bagian mana yang kehilangan dalam diri kita ya. Kehilangan yang manakah itu? Nah, tapi ngomongin keutamaan sholat subuh dan asar ya, ini pasti banyak sekali yang juga menanamkan di diri kita juga ya, sobat muslimah, untuk tetap selalu menjaga ibadah sholat subuh dan asar. Ada apa lagi sih memang ketika kita tetap menjaga sholat subuh dan asar kita gitu, menambah dengan nilai-nilai ibadah lainnya? Apakah sebaiknya memang setelah sholat subuh kita tetap melanjutkan dengan membaca Al-Quran, berzikir gitu loh Umi? Oh ya kita tadi ngomongin asar ya, Iya, subuhnya belum. subuhnya belum. Coba dibuka surat 17, Nah. Al-Isra ayat 78. Ayat 78. Laksanakanlah sholat setelah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Oh, sesungguhnya dirikanlah sholat dari tepi siang hingga gelap malam dan kerjakanlah sholat subuh. Tuh subuh sendirian tuh ada di sini. Asar tadi ada lagi suratnya. Karena apa? Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah. Pantesan tadi dalam hadis, malaikat yang bergilir-giliran. Kami datang, mereka dalam keadaan sholat. Kami tinggalkan, mereka dalam keadaan sholat. Nah, jadi ketika subuh kita dalam keadaan sholat, oh malaikat lapor deh. Karena malaikat menyaksikan sholat subuh dan asar kita. Sholat subuh nih yang kita udah deh takut kesiangan atau masih lama nih jamnya di alarm, ya alarmnya nggak nyala, nyalainnya alarm gitu, kesiangan ya, tuh alarm nggak kenapa-kenapa. Batasan waktunya nih Mi, kadang kan juga memang kesiangan atau nggak benar-benar ketika azan berkumandang kita langsung dirikan sholat, tapi batasannya tuh Mi sampai Iya betul ya. Kapan nih waktunya? Sampai batas bahasanya jangan sampai dia nongol suruk. suruh. Kalau misalnya kita sekarang tuh subuh jam 4.20, ya, maka suruk sekarang itu adalah jam 5.30, berarti setengah 6. Setengah 6. Kalau ketiduran beda lagi. Nah, berarti kita hanya menyelesaikan kewajiban kita aja gitu. Kewajiban aja. Padahal juga banyak orang juga yang sibuk kayak kan ya. Habis sholat, assalamualaikum, pergi. Kan pengen gak sih kita dapat zikir? Iya. Pengen gak? Pengen. Tapi kan kita kerja Bu. Kan kita istilahnya macet nih keadaan sikon Jakarta, gimana cara kita zikir. Saya kan kadang ada orang zikir sampai jam 11 siang. Ada loh bacaan Allah. yang cuma 3 kali baca, ternyata di mata Nabi, di mata Allah kita zikir sampai jam 11. Bukan hanya banyaknya, tapi juga kualitasnya Kualitas gitu. cuma 3 kali, tapi hitungannya ternyata ketika kamu baca di habis subuh sama kamu dengan orang yang berzikir sampai jam 11. Masya Allah. Boleh Coba. tahu itu apa? Nah, Kak Ayu pernah nggak zikir sampai jam 11? Nggak pernah sih. Kalau pernah ya? duduk mantep kayak gitu nggak pernah. Iya, pernah ya. Heeh. Karena apa? Kalau kita subuh sampai jam 11 kita udah bisa melaksanakan aktivitas yang macam-macam Betul. kan. Mungkin ibu-ibu bisa ngejemput anak, nganter anak, masak segala macam. Nah, begini bunyinya. Subhanallah ada dahal kiri. Subhanallah ridho nafsihi. Ridho nafsihi. Subhanallah zinata arsihi. Zinata arsihi. Subhanallah midada kalimati. Udah, Amin. terus kita Masya bekerja Allah. aktivitas di mata Allah kita udah zikir apa jam 11. Di mata orang, zikir sebentar amat sih. Nggak tahu. Itu kita- dia nggak tahu ilmunya. Makanya di Mozaik Islam ini pas banget sama Umi dikasih tahu ya. Tapi juga diamalkan. Diamalkan. Pelan-pelan. Jadi subuh, asar, semua sholat tidak hanya sekedar sholat. Tapi kita kepengen dihitung oleh Allah sebagai orang-orang yang dicintai. Jangan dicinta. Dan juga sebagai orang ingat sama Allah nggak cuma di waktu susah doang, ya nggak sih? Iya betul. Nah, Ya susah Allah. senang ikut sama Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa mengangkat kesusahanku ini. Sahabat Mozaik Islam yang dirahmati Allah, kalau kita ngomong sholat asar, itu ada tadi ayat tersendiri, yaitu surat Al-Baqarah 238. Peliharalah sholat-sholat kalian, terutama sholat asar. Dan juga sholat subuh pun ada ayat tersendiri, yaitu
surat Al-Isra ayat 78 karena disaksikan oleh para malaikat. Dan kedua waktu inilah yang sangat penting karena malaikat benar-benar mengawasi kita. Bukan berarti asar sama subuh doang yang diawasi kemudian yang lain enggak, justru itu yang lebih ketat gitu loh. Dan ternyata dua sholat inilah yang bisa memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Masya Allah. Cantik lahir, cantik batin. Iya. Dan mudah-mudahan dengan adanya bacaan subuh dan bacaan asar ini menambah keimanan kita kepada Allah. Ingat, jangan sampai tidur sesudah asar akan mewariskan kegilaan. Jangan sampai tidur sesudah subuh akan mewariskan kefakiran. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang lebih syar'i sehingga dia terpaksa tertidur. Itu saja. Makasih pemirsa. Masya Allah ya, tapi ingat ya bukan hanya menjaga sholat subuh dan asar ya, tapi juga sholat zuhur, isya, maghribnya 5 waktu ya yang kita jaga. Dan semoga ini kita tetap bisa meningkatkan baik kualitas dan kuantitas ibadah kita ya, Masya Allah sekali hari ini. Umi terima kasih dan juga sahabat Sama-sama. muslimat terima kasih atas waktunya. Terus saksikan Mozaik Islam tiap episodenya. Hari ini saya Nitria pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.